Selamat pagi para siswa, selamat bertemu lagi dengan saya, Ibu Tiwi Kristanti di SMK Kristanti Klaten. Pada saat ini kita akan memasuki pertemuan ke-7 dengan materi fungsi invest. Kalian siapkan buku kalian, juga modul. Untuk materi modul ada di halaman 21 agar nanti kalian juga memahami dan gampang menerapkan setiap soal-soal yang ada di modul. Oke, kita mulai saja ya. Nah, pengertian fungsi invest. Fungsi invest itu berarti fungsi kebalikan. Simbol dari fungsi invest itu seperti ini. F ada tanda min 1, ini dibaca F invest X. Nah, F invest X ini adalah fungsi invest dari Fx dengan F invest X sama dengan Y. Nah, sebuah fungsi mempunyai fungsi invest jika fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Nah, sekarang kalian bisa lihat diagram ini. Nah, kalau relasi A, himpunan A berelasi dengan B, ini namanya fungsi Fx. Tetapi kalau dari Fx ke X, dari B ke A, ini namanya F invest X. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi invest. Nah, penjelasannya di sini sudah ada, kalian bisa lihat, di buku juga sudah ada. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan fungsi invest kalau nanti kalian menjumpai soalnya? Ada dua langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu mengubah bentuk Fx sama dengan Y, itu menjadi Fy sama dengan X. Kemudian yang kedua, mengubah F invest Y menjadi F invest X. Gampang kan? Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh 1. Tentukan invest dari Fx sama dengan min 3x ditambah 5. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya, kalian bisa melihat di sini. Penyelesaiannya Fx sama dengan min 3x plus 5. Tadi dikatakan Fx itu sama dengan Y, makanya kita ganti di sini Y. Y sama dengan min 3x plus 5. Ini cuma dibalik ya, jadi tidak masalah. Kemudian karena tujuan kita itu ke X sama dengan, maka 5-nya ini saya pindah ke kanan, ke ruas kanan. Jadi min 3x sama dengan Y min 5. Kenapa min 5? Karena di sini adalah positif 5. Maka pindah ke kanan jadi negatif. Nah, kemudian karena tujuan kita ke X, di depan X ini masih ada min 3, maka min 3 ini kita pindah ke kanan. Dari perkalian menjadi pembagian. Nah, maka kita peroleh apa? Y sama dengan F invest Y sama dengan Y dikurangi 5 dibagi min 3. Nah, kalau kita rubah ke bentuk Fx karena tujuan kita mencari fungsi invest dari X, maka tinggal Y-nya ini kita ganti dengan X. Nah, ini. Nah, kita peroleh seperti ini. Gampang bukan? Ya, kita lanjutkan sekarang untuk contoh selanjutnya. Nah, ini contoh kedua. Diketahui Gx sama dengan 2x ditambah 1 dibagi x dikurangi 3. Dengan x tidak sama dengan 3. Kita ditanyakan G invest X dan yang B G invest 0. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Tidak sulit. Kita lihat. Seperti contoh pertama tadi, kita rubah. Di sini lihat. Gx sama dengan ini soalnya tadi. Gx itu sama dengan Y. Kita tulis Y di sini. Maka 2x ditambah 1 dibagi x min 3. Nah, karena tujuan kita ke x sama dengan, maka yang bawah ini, x dikurangi 3, x dikurangi 3 ini kita pindah ruas ke kiri. Nih, x dikurangi 3 pindah ke kiri. Karena ini bentuknya pembagian, maka kalau dipindah menjadi perkalian. Maka diperoleh Y dikali X min 3 sama dengan 2X plus 1. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan aja seperti biasa. Y dikali X ketemunya XY. Y dikali negatif 3 ketemunya min 3Y sama dengan 2X plus 1. Nah, kalau sudah, kita kelompokkan jadi satu. Yang ada X-nya, ini ada X, ini ada X, dijadikan satu. XY tetap. Nah, karena 2Y, 2X ini ada di ruas kanan, kita pindah ke kiri. Dari 2X menjadi min 2X. Nah, karena ini min negatif 3Y ini tidak ada X-nya,
kita pindah ke kanan, jadi plus 3Y sama dengan 1. Kemudian ini ada X, ini ada X, X-nya kita keluarkan. Nah ini, masih Y dikurangi 2. Ini Y dikurangi 2. Diperoleh 2Y ditambah 1. Maka Y dibagi 2 ini kita pindah ke kanan, ruas kanan dijadikan pembagian. Karena ini kali ya, kali pindah ruas jadi bagi. Maka kita perlu seperti ini. Nah, jadi kita mendapatkan G inverse X, G inverse Y diperoleh 2Y ditambah 1. Nah, kalau sudah ketemu ini, G inverse X-nya ya tinggal Y-nya ini kita ganti dengan X. 3X tambah 1 per X min 2. Nah, di sini. Gampang bukan? Saya kira itu juga tidak ada masalah. Kita lanjutkan dulu untuk yang B. Dari penyelesaian soal butir A, kita tadi sudah ketemu ini. Kita diminta mencari G inverse 0. G inverse 0 ya tinggal X-nya kita ganti dengan 0. 3, ini ada X-nya diganti 0, berarti 3 dikali 0 ditambah 1 dibagi 0 dikurangi 2. Tinggal dikalikan maka ketemunya seperti ini. Tidak ada masalah ya. Saya kira itu tidak ada masalah. Kita lanjutkan kembali. Bagaimana kalau nanti kalian menemukan soal-soal seperti itu lagi? Ya tinggal kita substitusikan setiap angkanya. Misalnya nanti diganti 2, 0-nya diganti 2, 0-nya diganti 3, dan seterusnya. Begitu para siswa? Saya kira untuk fungsi inverse tidak ada masalah. Terima kasih karena kalian sudah memperhatikan. Setelah ini, jangan lupa absen dan juga kerjakan soal-soal yang saya berikan. Demikian kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati.